Perkenalkan, nama saya Mutiara. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan proses administrasi sarana dan prasarana. Simak baik-baik ya teman-teman. Konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan untuk menunjang proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada guna mencapai tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. Baiklah teman-teman, selanjutnya proses administrasi sarana dan prasarana. Proses dalam administrasi sarana dan prasarana terdiri dari beberapa proses. Adapun proses tersebut meliputi yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga inventarisasi, yang keempat penyaluran, yang kelima pemanfaatan dan pemeliharaan, yang keenam penghapusan, yang ketujuh, yang terakhir pengawasan. Baiklah, yang pertama ada perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengkonkretkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam bentuk usulan kegiatan, serta upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi secara tepat terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Baiklah, yang kedua ada pengadaan. Pengadaan adalah usaha yang dilakukan untuk merealisasikan atau mewujudkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan rencana yang telah diusulkan atau disusun, baik melalui pembelian, hibah, hadiah, menyewa, dan sebagainya. Dan ketiga ada penyimpanan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menumpang barang milik kekayaan negara atau unit kerja berdasarkan hasil dari pengadaan pada tempat atau wadah tertentu yang biasanya disebut dengan gudang dengan mempedomani aturan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga ada penyaluran. Penyaluran adalah kegiatan yang dilakukan untuk pemindahan barang dan tanggung jawab pengelolaan barang dari seseorang kepada orang lain atau dari unit kerja kepala unit kerja yang lain. Yang keempat ada inventaris. Inventaris yaitu sebagai kegiatan pencatatan terhadap sarana dan prasarana. Tujuannya yaitu yang pertama sebagai bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memudahkan dalam pengecekan barang. Yang ketiga, memudahkan dalam pengawasan. Yang keempat, agar peralatan tidak mudah hilang. Dan yang kelima ada pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana ini antara lain yang pertama, agar barang tidak kadaluarsa. Yang kedua, agar barang tidak mudah susut. Yang ketiga, agar barang tidak mudah rusak karena pengaruh suhu atau cuaca. Yang keempat, agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih. Yang kelima, agar barang tidak mudah hilang. Baik, selanjutnya penghapusan. Penghapusan adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghapus daftar barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan merupakan koordinasi serta akselerasi sesuai dengan fungsi pengelolaan administrasi sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dapat dihindarkan. Baik teman-teman, kita masuk ke peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Adapun peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah yaitu yang pertama ada
terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. Dan yang ketiga, pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Oke, baik teman-teman.